pada tahun 2020 menjadi dosen Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan Politeknik Penerbangan Palembang. Sesuai dengan latar belakang keilmuan dan kompetisi saya, yaitu teknik sipil, teknik transportasi udara, dan teknik bandar udara. Beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain teknik pengukuran, konstruksi perkerasan, struktur beton, dan rekayasa pengembangan bandar udara. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah teknik pengukuran. Metode pembelajaran yang digunakan sebagian besar menggunakan project based learning. Di samping itu, menggunakan metode collaborative learning dan diskusi. Pada project based learning ini, taruna melakukan tugas secara kelompok untuk melakukan pengukuran di lapangan, kemudian dipresentasikan di hadapan mahasiswa lain dan didiskusikan. Dalam mata kuliah teknik pengukuran memiliki 2 SKS. 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep teknik pengukuran menggunakan sifat datar, water pass, theodolit, dan total station. Adapun capaian mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu mempraktekkan alat ukur dan teknik pengukuran. Kedua, mampu membuat peta kontur secara sederhana. Adapun rencana kegiatan mingguan untuk teknik pengukuran ini untuk minggu 1 dan minggu kedua, yaitu taruna mampu mendeskripsikan alat dan fungsi pengukuran. Minggu ketiga, mampu menjelaskan konsep survei topografi. Minggu keempat, mampu menjelaskan langkah-langkah kerja dan prosedur pengukuran menggunakan water pass. Minggu kelima hingga minggu ke-8 mampu mempraktekkan penggunaan water pass dan melakukan pengukuran di lapangan. Minggu ke-10 dan hingga minggu ke-14, taruna diharapkan mampu mempraktekkan penggunaan theodolit dan total station serta melakukan pengukuran di lapangan. Minggu terakhir, minggu ke-14 sampai dengan minggu ke-17, taruna diharapkan mampu membuat peta kontur secara sederhana. Dalam teknik pengukuran, ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama, alat ukur manual seperti meteran panjang dan rolmeter. Yang kedua, water pass, leveling, yang berguna sebagai untuk leveling dan mengukur beda tinggi. Sedangkan yang ketiga, kita menggunakan theodolit dan total station. Adapun alat tersebut digunakan sebagai pengukuran sudut, jarak, dan beda tinggi. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, nilai akhir merupakan penilaian terhadap praktek dan teori dengan bobot 30 berbanding dengan 70%. Berikut tampilan pembelajaran mata kuliah teknik pengukuran. Ketua kelas, laporan. Lapor Taruna Madya dari jurusan tahun 4. Siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah teknik pengukuran. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang survei pendahuluan dan kemudian mempraktekkan bagaimana kita mengukur dengan water pass, ya kan? Pada survei pendahuluan, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan apa saja yang dilakukan selama survei pendahuluan? Boleh? Ya, silakan Fatar.
Baik. Pertama kita ketika melakukan survei pendahuluan adalah memantau lokasi ya. Memantau lokasi, kemudian apalagi tadi melakukan pemasangan patok. Oke. Tadi pemasangan patok setelah Fatar mengungkapkan pendapatnya kalau ke tanahnya keras kita menggunakan pilox. Iya benar. Kalau ketika tanahnya lembut mungkin kita bisa menggunakan kayu atau baku. Oke. Untuk survei pendahuluan yang kita ingin capai apa? Apa yang ingin kita ketahui di survei pendahuluan? Oke, Dimas Bara. Ya, lokasi pengukuran. Jadi kita sebelum melakukan pengukuran benar di lapangan, kita harus tahu dulu lokasinya ya. Lokasinya seperti apa, terus kemudian gimana cara kita nanti mengukurnya, personel apa saja yang harus kita datangin di sana, perlu nggak kita melakukan pembersihan, seperti itu. Kemarin juga kita sudah mempraktekkan cara mengukur dengan water pass. Ya. Anda yang ingat bagaimana cara mengukur langkah-langkah water pass? Menggunakan water pass? Boleh? Pak Regi, boleh dibantu cara mengukur water pass? Ya. Ya, jadi bisa mengukur ketinggian tanah, pertama leveling ya, beda tinggi antara permukaan satu dengan yang lain, dan juga mengukur jarak, sehingga kita bisa dapat luas. Siapa yang mau membantu saya untuk cara mempraktekkan kembali bagaimana pemasangan water pass? Ya, oke. Satria boleh dibantu? Berdua boleh? Dengan Fatar? Mungkin bisa sambil dijelaskan bagaimana tahapannya. Terus mengendorkan dulu tripodnya dan kita akan mengukur ketinggian tripod sesuai dengan ketinggian pengukur. Ya, jadi kita sesuaikan dengan leveling mata kita ya. Jadi sesuai dengan pengukuran. Jadi tinggi pengukur itu disesuaikan dengan tinggi tripodnya, sehingga nanti mudah dalam pengukuran. Oke, tripodnya dikembangkan, disesuaikan. Ya, betul. Jadi pengukuran kemudian dipasang unting-unting. Itu di dalam sana ada unting-unting. Ada unting-untingnya. Gunanya unting-unting adalah untuk supaya pada titik pengukuran ketika itu mendidik pada satu titik pas pada titik kemana. ya, betul ya. Jadi unting-unting itu memastikan pada titik patok titik yang diukur. Jadi jangan sampai melenceng. Titik yang sudah kita ukur terus disesuaikan dengan tripodnya. Boleh dipasang? Ini water pass-nya. Ya.
Nivo tampungnya settingnya tidak terlalu lama gitu ya. Jadi diperkirakan seperti itu, kemudian dikencangkan, kemudian oke, berarti seperti itu ya. Kemudian apa yang dilakukan untuk mensejajarkan waterpass-nya? Kita gunakan alat bantu apa? Ini acuannya Pak. Apa namanya? Oh, gelembung Nivo, benar. Jadi gelembung Nivo itu adalah menjadi acuan kita untuk apakah alat ini sudah pada leveling yang sejajar atau rata terhadap tanah. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Bisa digeser. Yes, dimasukin lagi alatnya. Jadi seperti itu ya. Masih ingat kan? Pertemuan sebelumnya sudah dipraktekkan bagaimana cara kita untuk melakukan dan memasang alat waterpass. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Oke, silakan kembali. Terima kasih Fatar dan Satria. Oke, setelah kita waterpass, kemudian kita ada alat lain lagi ya, namanya theodolit gitu ya. Theodolit ini kita fungsinya untuk pertama adalah melakukan survei pengukuran tanah untuk poligon. Jadi sebelum kalian tahu itu pengukuran, bagaimana sih pengukuran cara dengan theodolit? Nah, peruntukan daripada theodolit adalah untuk salah satunya pengukuran poligon. Ya, apa itu poligon gitu ya? Pada pertemuan kali ini harapannya adalah capaian pembelajarannya kalian nanti mampu mempraktekkan penggunaan theodolit serta melakukan pengukuran di lapangan. Jadi setelah kemarin melakukan praktekan waterpass, untuk capaian minggu ini kita adalah mampu mempraktekkan penggunaan theodolit dan serta melakukan pengukuran di lapangan. Jadi dalam survei pengukuran tanah itu ada namanya kerangka kontrol horizontal, yaitu kerangka dasar pemetaan yang digunakan sebagai apa? Dasar untuk memperlihatkan posisi ya, horizontal X dan Y antara satu titik relatif terhadap titik yang lain di permukaan bumi yang bidang datar. Jadi gunanya kita melakukan survei pengukuran tanah adalah untuk mengetahui kerangka kontrol dari horizontal itu dari titik satu menuju ke titik yang lain. Gunanya apa nanti? Sebagai pemetaan dasar. Salah satunya adalah kita menggunakan cara dengan pengukuran poligon. Ya, dengan poligon ini diharapkan nanti kita bisa melakukan pemetaan kontur secara sederhana. Baik itu pemetaan sederhana maupun kita mengetahui elevasi beda tinggi antara permukaan satu titik dengan titik yang lain. Oke. Metode poligon itu kita tahu ada menurut bentuknya. Ada dua ya, poligon terbuka dan poligon tertutup. Kalau menurut titik ikatnya, benar, terikat dan tidak terikat sempurna. Sudah pada baca ya materi ini. Nah, untuk poligon terbuka, ciri khasnya apa sih? Ada terbuka. Benar, area yang diukur itu memanjang. Jadi antara titik satu dan titik yang kedua itu tidak terikat ya, tidak tertutup dia. Contohnya apa kalau kita pengukuran kalau di bandara? Pengukuran runway. Jadi antara titik A, B, C, D, E, F, G itu langsung pengukuran
melakukan terus panjang dia, jadi tidak terikat. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dengan poligon tertutup ini? Perbedaan tinggi, terus kemudian luasan, kemudian sudut, kemudian panjang itu sendiri ya, pada kawasan itu sendiri. Dan kemudian juga adalah poligon tertutup. Ciri khas dari poligon tertutup adalah menutup. Jadi area pertemuannya sudutnya menutup. Jadi berapa total sudut di dalam setiap titik? Total sudut. Jadi kalau dia tertutup berarti sudutnya ini, total sudut untuk masing-masing di sini adalah 360 derajat, pintar ya. Jadi masing-masing di titik sudut ini itu akan membentuk nanti totalnya adalah 360 derajat. Itu ciri khas daripada poligon tertutup. Jadi ketika areal daripada yang diukur itu saling berkaitan. Biasanya poligon tertutup kita akan mengukur apa? Lapangan, betul. Apron, betul kalau di bandara. Terminal kalau ketika melakukan pembangunan gitu ya. Jadi ada areal yang kita ingin tahu, yang kita ikat titik-titiknya sehingga membentuk sudut 360 derajat gitu ya. Gimana sih cara pengukuran di poligon tertutup? Jadi kalau pengukuran tertutup ada dua ya, ada dua metode yang arah pengukurannya. Pengukuran berlawanan jarum jam dan pengukuran searah jarum jam. Kalau yang berlawanan dengan jarum jam, maka sudut yang kita hitung adalah sudut dalam, betul. Kalau pengukuran arah pengukurannya terhadap searah jarum jam, maka yang diukur adalah sudut luar. Jadi perbedaannya itu cara pengukuran. Boleh dari berlawan arah jarum jam, ya sudutnya, boleh juga searah jarum jam. Tapi ketika searah jarum jam, maka yang dihitung sudut luar. Kalau yang di berlawanan jarum jam, maka sudut dalam. Ini tadi penggunaan teodolit ya. Nanti kita akan mempraktekkan penggunaan teodolit. Jadi jika misalnya kita akan mengukur luasan seperti ini ya. Ada luasan A, B, C, D dan ada titik benchmarking. Tipikal daripada pengukuran poligon ada titik benchmarking. Gunanya apa titik benchmarking ini? Ya, ada titik pengukuran A, B, C dan D. Ya, ada patokan benchmark. Patokan benchmark itu berupa koordinat atau kode yang sudah dilakukan pengukuran sebelumnya. Jadi bukan kita yang mengukur di dalam benchmarking ini. Ini benar-benar koordinatnya di permukaan bumi. Ya, diukir oleh orang ahlinya. Kalau di Politeknik Penerbangan Palembang, kalau kalian pernah lihat dekat nama atau logo Politeknik Penerbangan Palembang, di situ ada benchmarking yang dilakukan pengukurannya oleh Dinas Perhubungan. Ya. Dan di situ sudah ada lokasi, titik koordinat, dan itu menjadikan titik menjadi benchmarknya kalau kita pengukuran di Politeknik Penerbangan Palembang. Jadi data yang didapatkan itu dari lembaga yang berwenang yang sudah melakukan pengukuran sebelumnya, gitu ya. Kemudian setelah kita melakukan pengukuran di benchmarking, kita arahkan ke titik A. Jadi penembakan pada benchmarking, bila kita mengukur di titik A, maka kita mengukur di benchmarking pada titik B dan titik D. Ya, jadi kalau kita mengukur pada titik awal pengukurannya titik A, maka yang kita ukur pertama adalah benchmarking, kemudian titik B dan titik D. Jadi bisa didapatkan nanti jarak daripada A ke B berupa DAB dan kemudian jarak dari A ke D serta sudut yang membentuk antara B, A dan D. Ya.
Kemudian yang kedua, kita melakukan pengukuran titik kedua yaitu titik B. Ya. Maka bila kita melakukan titik pengukuran di B, maka yang kita tembak adalah titik C dan titik A. Untuk supaya apa kita tahu? Jarak dari titik B ke A dan B ke C, ya. Apabila kita mengukuran dengan titik ketiga, pengukuran ketiga titik C, maka penembakannya adalah C ke B dan C ke D, ya. Dari C ke B dan C ke D, maka didapatkan juga jarak dari C ke B dan C ke D. Dan sudut yang membentuk DCB, baik itu sudut luar maupun sudut dalam. Terserah nanti kita bagaimana. Kalau di sini, kalau titik pengukuran dari A, B, C, D, maka pengukurannya adalah searah apa berlawanan jarum jam. Jadi yang kita ukur adalah sudut dalam, ya. Jadi sudut dalam. Pengukuran ketiga atau pengukuran yang terakhir itu titik pengukurannya di titik D, ya. Maka kita bisa dapat nanti jarak dari D ke C, D ke A, gitu ya. Dan alat yang digunakan dalam survei poligon ini adalah teodolit. Nanti kita praktekkan bagaimana cara memasang teodolit dan bagaimana cara kita menembak atau mengukur di lapangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya, ya. Dalam survei poligon ada berapa cara kita mengukur sudut? Ada dua. Pertama, searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Baik. Kalau searah jarum jam berarti sudut yang diukur adalah sudut luar. Kalau berlawanan dari jarum jam berarti yang diukur sudut dalam. Apabila kita ingin mengetahui pengukuran, maka pengukuran yang pertama yang dilakukan pada misalnya titik A, B, C, dan D tadi ada namanya benchmarking. Gitu. Apa itu benchmarking? Ada yang ingat? Ya, silakan Furqan. Jadi benchmarking itu adalah sudut yang sudah ditetapkan oleh dinas yang berwenang, Pak. Seperti ada dari dinas perhubungan gitu, Pak. Ya, jadi benchmarking itu adalah titik di mana kita koordinatnya sudah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Jadi awalan bagi kita untuk melakukan pengukuran. Oke. Sampai di sini nanti kita setelah ini kita akan praktekkannya di luar bagaimana cara kita memasang dan mengukur menggunakan teodolit. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu di praktikum untuk mempraktekkan alat ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, setelah penjelasan teori tadi, maka kita akan mencoba mempraktekkan ya bagaimana pengukuran poligon itu sendiri. Ini yang alat yang kita gunakan adalah apa tadi? Ini teodolit, benar. Kalau ini adalah kompas. Jadi di dalam pengukuran poligon nanti ada namanya azimut. Azimut itu kita ukur berdasarkan koordinat awalnya adalah kita menunjukkan di utara. Ya. Di utara, baru kemudian kita putar sudut sesuai dengan titik-titik pengukuran. Ya. Ada namanya rambu ukur, sama seperti di waterpass ya. Rambu ukur, maka pembacaannya juga sama nanti. Ada benang bawah, benang tengah, dan benang atas. Gitu. Kemudian juga di sini ada roll meter. Roll meter ini digunakan untuk supaya kita sama dengan waterpass. Jadi kita nanti akan mengukur secara manual dulu jarak titik-titik tersebut. Nanti kemudian disesuaikan dengan pengukuran menggunakan teodolit. Dan ini adalah penting-penting. Ininya sama, pemasangannya juga sama dengan waterpass. Kita juga menggunakan tripod ya.
Usahakan sejajar dulu, kemudian itu kita pasang unting-untingnya. Sesuai dengan titik patok, ya. Dan kemudian juga nanti baru kita ukur sesuai dengan azimutnya. Mungkin bisa bantu saya untuk dipindahkan di bagian tengah. Oke. Di sini, di sini boleh. Oke. Nah, ini diibaratkan nanti ini titik patoknya, ya. Titik patok di tengah, dan kemudian kita pasang alatnya. Setelah kita memastikan alat titiknya sudah di tengah, maka kita akan stabilkan. Ya, di sini. Ya, dikunci sekuatnya ya, karena biar alatnya tidak jatuh. Oke, setelah stabil, baru kemudian kita setting alatnya. Ada dua di sini yang pengukuran theodolit, beda dengan waterpass. Kalau waterpass itu cuma satu. Kalau di sini ada dua, pertama nifo kotak dan nifo tabung. Nah, dua-duanya harus sentral. Artinya gelembung nifonya harus di tengah, ya. Sebelum kita melakukan pengukuran, maka kita harus melakukan pengecekan terhadap nifo tabung dan nifo kotak. Pengukur caranya sama dengan yang waterpass, boleh dicoba. Kemudian nifo tabungnya boleh Evan dicoba nifo tabungnya. Nifo tabungnya sudah belum ya? Ada titik A, B, dan C yang disesuaikan di titik tersebut. Nifo tabung ini ketika diputar 360 derajat dia harus tetap stabil di tengah. Karena theodolit berbeda dengan waterpass adalah di pembagian sudut, maka theodolit harus benar-benar sempurna nifo tabungnya ya.